Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share jika video ini Anda rasa bermanfaat untuk dibagikan. Selamat menyaksikan. Tentang para pemukim awal Yerusalem dan klaim politis atas sejarah kota suci bagi tiga agama monoteistik. Kesucian Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arab telah diyakini jauh sebelum munculnya tiga agama monoteistik, yaitu Islam, Yudaisme, dan Kristen. Pada sekitar 3000 sebelum Masehi, orang Kanaan dianggap sebagai pendiri kota ini. Selain penganut Islam, Kristen, dan Yahudi yang mengakui kesakralan Yerusalem, orang Kanaan juga memandang kota ini sebagai ciptaan Tuhan mereka. Haitham F. Al-Ratut, arsitek dan arkeolog dari An-Najah National University Palestina, dalam karyanya The Architectural Development of Al-Aqsa Mosque in the Early Islamic Period, Sacred Architecture in the Shape of the Holy, menyebutkan bahwa makna religius Yerusalem mungkin telah menjadi pendorong kemakmuran arsitektur dan perkotaan di kawasan tersebut sebelum kelahiran ketiga agama itu. Kesuciannya diyakini sejak periode Kanaan pada 3300 sampai 1200 sebelum Masehi, karena nama awal Urushalim merujuk pada nama Tuhan orang Kanaan. Periode Kanaan adalah masa di mana kota pertama kali berdiri di wilayah Yerusalem sekarang. Orang Kanaan dianggap sebagai pemukim asli Yerusalem, dan pengetahuan tentang mereka didapat dari catatan serta temuan arkeologi di situs-situs yang mereka huni. Menurut Jody Magnus, arkeolog dan orientalis, temuan arkeologi seperti bejana tembikar dan struktur dinding permukiman membuktikan bahwa Yerusalem pertama kali dihuni pada awal zaman perunggu sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada zaman perunggu pertengahan sekitar 1800 sebelum Masehi, permukiman tersebut telah dibentengi dan dilengkapi dengan sistem air yang canggih. Dokumen kuno seperti Mesir zaman perunggu yang disebut Execration Text 1900 sebelum Masehi dan Surat El-Amarna 1400 sebelum Masehi juga mengkonfirmasi keberadaan pemukiman di Yerusalem pada saat itu. Yerusalem menjadi penting bagi orang Yahudi ketika Raja Daud mulai membangun ibu kota kerajaannya di kota tersebut. Sekitar 1000 sebelum Masehi, kuil Yahudi pertama didirikan oleh Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi. Tetapi kemudian dirobohkan oleh pasukan Raja Babilonia Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah periode yang sulit, pembangunan kembali dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi. Saat Raja Herodes berkuasa, kuil Yahudi kedua dibangun, namun kembali dihancurkan oleh orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Sejak saat itu, kota ini mengalami berbagai perubahan penguasa, termasuk di bawah kekuasaan Persia, Alexander Agung, dan kaum Makabe. Pada tahun 637 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Muslim dan dimulailah pembangunan lebih lanjut. Masjidil Aqsa dan Dome of the Rock menjadi simbol penting bagi umat Muslim. Sejak saat itu, Yerusalem tetap menjadi pusat keagamaan bagi tiga agama monoteistik, dan keberadaannya menciptakan daya tarik bagi para peneliti modern yang ingin menjelajahi akar sejarah agama mereka. Namun, masalah seputar situs kuil Yahudi yang sebenarnya menjadi kontroversi, meskipun banyak yang percaya bahwa Dome of the Rock dibangun di atas kuil pertama dan kedua. Bukti arkeologis yang kurang memadai menimbulkan kesulitan dalam membuat kesimpulan yang pasti. Beberapa bahkan berpendapat bahwa kuil Yahudi asli mungkin berada di lokasi yang berbeda, seperti yang diusulkan oleh Ernest L. Martin. Kontroversi ini memperlihatkan bahwa penelitian arkeologi Yerusalem penuh dengan tantangan, terutama karena bangunan-bangunan baru yang terus-menerus dibangun di atas situs-situs kuno. Meskipun begitu, ketertarikan terus tumbuh dan upaya untuk memahami lebih lanjut akar sejarah dan kekayaan kultural Yerusalem terus dilakukan.
Demikian kisah para pembangun Yerusalem bagian pertama. Kisah ini akan dilanjutkan pada bagian kedua. Simak terus konten-konten dari kami. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Salam Meduluran.